Halo guys, ketemu sama aku Revana di Sempat Cerita. Selalu dukung channel kami untuk berkarya dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Terima kasih. Hari ini kita kedatangan teman rasa adik karena lebih muda dari kita. Halo Ica, Ica apa kabar? Alhamdulillah baik. Sekarang Ica lagi stay di mana? Aku stay di Kak. Berarti di daerah Jawa Timur ya? Iya, Ica masih sekolah, masih sekolah SMP atau SMA? SMP Kalau boleh tahu, Ica sekarang kelas berapa? kelas 9 Kak. By the way, Ica mau berbagi cerita apa nih di Sempat Cerita? Silahkan. Jadi aku mau cerita tentang keluargaku selama aku kecil sampai sekarang Kak. Jadi aku dari kecil itu bisa dibilang broken home. Tapi mungkin broken home itu banyak orang bilang yang orang tuanya pisah ya. Kalau aku ini udah nggak jadi satu, maksudnya udah nggak sama-sama lagi, tapi tetap satu rumah. Sorry gue bertegas, orang tua lu udah gak suami istri dan masih tinggal serumah. Bukan, masih satu suami istri, tapi kayak udah bodo amat gitu Kak. Jadi masih ada ikatan tapi udah gak saling care gitu. Ya, Oke, lanjut ceritanya aja. jadi dulu inget banget waktu kecil itu aku diajak ayah buat ke suatu rumah, dan itu rumahnya selingkuhannya bunda gitu. Lu diajak oleh ayah lu datang ke rumah selingkuhan ibu lu gitu. Bah, Oke, terus itu karena posisi menjelang malam, aku nggak tahu mau dititipin siapa, jadi di situ ayah ngajak aku. Di situ benar-benar kayak ya berantem Kak. Aku dari kecil itu udah dikenalin berantem, sampai ada beberapa di rumah ini itu yang kayak rumahku sendiri ya. Rumahku sendiri itu ada beberapa tempat itu yang benar-benar aku udah kalau ngelihat itu bikin trauma gitu. Sampai Maksudnya yang lu sebut tadi ada yang buat lu trauma gitu? iya Kak, seperti itu. Terus lanjutin ceritanya, Cak. Dari kecil itu aku kan anak prematur kan, jadi kondisi tubuh aku itu nggak stabil, kadang turun-turun gitu. Nah, aku itu setiap orang tua aku bertengkar, aku itu langsung down, langsung kayak misalnya demam atau apa gitulah. Itu waktu kecil. Sampai aku sekarang besar pun ayah itu masih ngelakuin kekerasan. Dan apa ya, kayak nggak hanya kekerasan, aku juga tahu sekarang ayah punya selingkuhan gitu. Cak, kalau dari sudut pandang anak lu kan perempuan. Iya. Problem awalnya muncul dari mana sih? Sampai jadi pecah kayak gini gitu loh. Dari ayah Kak, soalnya ayah itu wataknya keras kepala, kayak gimana ya, kayak ya keras kepala, nggak bisa kayak dibelokin, itu nggak bisa gitu. Jadi ayah lu keras dan ibu lu mutusin nyari cowok lain yang lu tadi bilang. Dan sekarang ayah lu juga punya selingkuhan. Iya, itu bunda selingkuhnya udah dulu banget, waktu aku masih sekitar umur 5 tahunan. Tapi sekarang aku taunya udah enggak, karena bunda udah ngalah gitu. Dan aku memilih untuk cukup tahu ayah punya selingkuhan, Terus lanjutin ceritanya, Cak. nggak bilang ke bunda. Dan bunda sendiri ternyata sudah tahu Kak kalau ayah itu punya selingkuhan. Nah, bunda pun juga bilang ke aku kalau ya udahlah Kak, biarin gitu. Terus kayak apa ya Kak, kita kan di rumah itu kan nyari kenyamanan ya Kak ya, buat istirahat. Nah, itu aku nggak pernah nyaman di rumah. Jadi aku selalu cari cara gimana caranya aku bisa keluar dari rumah ini biar nggak bisa ngelihat sudut-sudut yang pernah jadi tempat KDRT. Jadi, lu mikir kalau rumah lu sendiri udah bukan tempat istirahat.
dan lu akhirnya cari tempat lain agar bisa dapat suasana baik. Iya kak. Biasanya Ica kemana kalau pengen cabut cari suasana baru? Kan karena masih sekolah, nah itu aku kayak waktu di sekolah itu dilama-lamain. Kalau misalnya pulang jam 11 nih, aku bilang pulang jam 12 karena ada ini gitu. Karena gak nyaman banget kak di rumah, kayak apa ya, rasanya sedih gitu. Hanya untuk nyari kenyamanan sampai harus berbohong begitu maksud lo? Iya, terus selama ini kan orang tua semuanya kerja ya kak ya, kerja di luar semua. Maksudnya kayak ya maksudnya itu apa, aku nggak tahu mereka ada di mana gitu. Ya mungkin ngabarin, cuma nggak yang aku tanya harus mana gitu. Itu aku nggak pernah tanya. Pulang pun aku nggak kayak, bukan bodoh amat ya, tapi kayak ya udah kalau mau pulang ya pulang, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi mereka tiap hari selalu pulang dan ketemu sama lu di dalam rumah, tinggal bareng, tidur bareng, atau gimana aja keseharian? Ketemu dan pulang selalu. Akhirnya tiap hari sebenarnya lu selalu tatap muka dong, nyokap bokap lu dan adik lu atau keluarga yang lain tetap ketemu dong? Selalu tatap muka dan selalu ketemu, tapi aku untuk interaksi sama ayah itu jarang banget kak, kayak seperlunya aja gitu. Kecuali sama bunda ya, karena aku lebih deket sama bunda, kayak cerita-cerita gitu sama bunda. Cak, dari peristiwa yang lu hadapin mungkin sejak lu kecil, makna broken home seperti itu, orang tua lu bermasalah seperti itu, sebutlah. Apa sih hal yang paling efek banget di kehidupan seorang Ica di usia remaja yang harusnya sedang pengen melihat dunia seterang-terangnya? Apa-apa yang Ica rasain? Ya mentalnya hancur, terus nggak hanya mental tapi fisikku pun juga hancur. Karena kan kita mikir ya kak ya, mikir sebuah masalah dan akhirnya kita kayak udah males, udah nggak tahu lagi mau ngapain. Akhirnya kita ngelukain fisik kita sendiri. Stop. Maksud lu ngelukain fisik lu sendiri gimana itu? Barcode kak. Gimana? Barcode. Oh, barcode. Ya mungkin orang lain bilang kayak barcode itu alay gini, tapi ya mungkin bisa dibilang sebuah ketenangan ya kak ya. Tapi itu aku lakuin pas parah-parahnya masalah keluargaku. Untuk saat ini alhamdulillah udah kering dan tangannya udah, bekas lukanya udah lumayan hilang gitu. Tapi lu juga tahu kan kalau yang dikerjain itu salah, tapi lu masih tetap lakuin untuk melampiaskan aja. Iya, sebenarnya aku udah tahu itu salah dan aku memutuskan untuk nggak mengulangi lagi. Gue pengen tanya, seperti apa sosok nyokap lu di mata lu kalau lu pengen cerita? Sosok yang sabar, yang berjuang keras buat anak-anaknya. Karena sedikit cerita ya kak ya. Kan dari aku kecil sampai SMP, sampai saat ini ayah itu nggak pernah biayain sekolah aku. Ayah itu taunya ya aku sekolah SPP bulanan bayar bunda gitu. Dari TK sampai SMP nggak tahu kak yang namanya biaya sekolah aku. Baru kemarin aku mau masuk SMA itu baru dibayarin sama ayah. Jadi di mata lu nyokap lu itu adalah orang hebat, Wonder Woman di mata lu seperti itu? Iya, karena bunda itu benar-benar berusaha buat anaknya, gimana anaknya bisa seneng, gimana anaknya bisa kayak teman-temannya gitu. Meskipun mungkin ada perbedaan sedikit, tapi bunda itu selalu berusaha gitu kak. Kalau gue tanya yang lain, figur atau sosok bokap di mata lu seperti apa? Sebenarnya ayah itu baik kak, cuma orangnya itu nggak bisa ngontrol emosi gitu. Kalau misalnya ada masalah apa gitu ya, aku selalu di deket ayah buat megangin tangannya biar nggak sampai terjadi kekerasan lagi di dalam keluarga aku.
baik, perhatian, tapi ya itu keras kepala. Gini Cak, kita sepakat bahwa identitas nama lu kita samarin, tapi kita nggak Iya. pernah tahu kan. Andai saja bokap nyokap lu dengerin YouTube sempat cerita episode lu hari ini, apa pesan paling dalam yang lu pengen sampaikan kepada mereka, untuk diri lu, untuk adik-adik, untuk adik lu, untuk masa depan lu, untuk kehidupan lu, dan untuk keluarga lu secara keseluruhan? Halo Bunda, Ayah. Kakak cuma pesan, kakak pengen keluarga, maksudnya kayak Bunda sama Ayah itu baik-baik aja. Kalaupun mau berpisah, mending berpisah aja. Jangan karena kasihan anak gitu. Jangan, karena semakin bertahan karena anak itu bakal mentalnya bakal ya udah bodo amat gitu. Terus mau pesan juga sama adik, maafin kakak ya kalau kakak belum bisa jaga kamu dengan baik. Maaf kadang kakak sering marahin kamu, tapi kakak merasa di situ capek deh, karena kakak dilatih buat jadi orang tua, yang orang tua kita berdua itu sibuk sama kerjaan orang tua kita masing-masing. Karena mungkin adik tahu ya, kakak secapek itu. Kadang adik nurut, alhamdulillah. Makasih ya adik. Semoga adik jadi adik yang bisa nolong kakak nanti besarnya. Udah sih kak, itu aja. Dari sudut pandang lu, antara lu dan teman-teman lu secara kondisi dan pergaulan sama apa beda, Cak? Kalau dari keluarga berbeda kak, aku melihat mereka sangat bahagia gitu sama orang tuanya. Tapi kan kita nggak tahu ya kak ya, di belakangnya yang sering aku lihat itu kan nggak tahu, mungkin kayak aku di depan orang lain baik-baik aja, tapi di belakangnya itu ada sesuatu gitu kan, nggak tahu. Terus kayak aku nggak pernah kayak meminta orang buat temenin aku, karena aku pun di lingkungan sekolah itu semuanya deket, maksudnya friendly banget gitu. Karena aku lebih memutuskan buat nggak circle-circlean, nggak sama ini sama itu. Kalau misalnya yang sama ini nggak ditemenin, ya udah aku sendiri bisa kok. Tapi kalau ngomongin pergaulan, Cak, dengan tekanan di rumah, itu merubah pergaulan lu nggak sih? Selain tadi ngeparkot, kayak ngerokok, mabok lah atau minum, atau mungkin lebih parah ya kayak seks bebas gitu nggak? Aku pernah masuk di circle itu setelah sekitar 2 semester. Aku ikut mereka kayak ngopi sampai jam 9, sampai dimarahin ayah, kayak terus lihat kayak apa ya, ke suatu tempat hiburan, tapi bukan apa, maksudnya kayak ya udah ngopi terus nonton apa gitu kan. Nah itu sampai pulang malam-malam, dan aku itu ikutin mereka, apa mau mereka gitu. Setelah 2 semester aku sadar, karena aku ada konflik sama mereka, aku menjauhin mereka, dan aku memilih aku bisa bertahan dengan diriku sendiri tanpa harus ada mereka. Tapi peristiwa hidup lu nggak sampai lu terjebak di pergaulan bebas kan? Enggak sih, enggak sampai yang ngerokok atau apa, ngerokok sama kayak pergaulan bebas itu enggak. Karena aku sendiri sekolah di madrasah, yang dimana di situ dilarang keras buat ngerokok. Hal paling parah yang pernah lu kerjakan yang merasa mempengaruhi mental apa, Cak? Sama diriku sendiri itu ya, yang paling parah itu cuma barcode aja. Cuma itu. Dan sekarang lu sadar itu kesalahan dan gak akan diulangi lagi. Iya, aku memutuskan untuk stop itu karena ya udah sadar aja kalau itu benar-benar salah gitu. Oke, terakhir Cak, kalau
karena gue nggak bisa cerita banyak sama lu, durasi juga. Terus mungkin kita akan ketemu lagi di versi cerita lu yang lain yang mungkin lebih panjang. Kalau terakhir gue pengen lu sampein pesan atau ada hal-hal yang lu pengen sampein ke temen-temen lu yang saat ini sekolahnya bareng sama lu, atau ke generasi-generasi yang saat ini seumuran sama lu, atau mungkin ke orang-orang yang saat ini menghadapi situasi yang sama kayak lu. Apa pesan buat mereka yang ada di luaran sana, atau apa pesan buat para orang tua yang menurut lu sama deh kayak lu? Apa pesan buat orang-orang seumuran lu, teman-teman seumuran lu, dan orang tua yang kayak yang lu rasain? Buat pesan buat anak-anak yang ngalamin kejadian kayak aku, semangat aja, kamu pasti bisa bertahan walaupun ada naik turunnya, dan hidup itu akan di atas dan akan ada di bawah gitu. Terus untuk calon orang tua di sana, kalau misalnya mungkin, atau orang tua yang udah sekarang jadi orang tua nih, mungkin nanti kalau misalnya udah nggak cinta atau udah ada cekcok sama pasangannya, kalau misalnya kalian punya anak, jangan beralasan tidak pisah karena alasan anak. Kasihan. Semakin kalian memaksa untuk tetap menjalin hubungan di suatu rumah dan anak kalian tahu, itu bakal jadiin mental anak kalian itu ngedown. Gitu aja sih, Kak. Oke, luar biasa sekali, Cak, obrolan singkat kita hari ini. Sekali lagi terima kasih ya, Cak, atas waktunya. Terima kasih, Kak Mars. Oke, mudah-mudahan perjalanan hidup Ica kedepannya akan lebih baik lagi. Keluarga Ica nantinya akan bersatu kembali, menemukan nilai kesadaran, dan yang paling penting adalah menemukan nilai-nilai terbaik dari makna kehidupan. Amin, Kak. Makasih, Kak. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu, kuat selalu buat Ica. God bless you. Kita akhiri obrolan kita hari ini ya. Gue cabut, nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.